Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tato Saptahadi, mahasiswa PPG Angkatan Ketiga tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini 6 Maret 2024 saya akan membuat video pembelajaran UKIN dengan materi Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia di kelas 10 di SMA 3 Bone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ayo kita simak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan memulai pelajaran dengan materi Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Fokusnya kita di Kerajaan Majapahit, ya. Jadi sebelum memulai kita baca doa dulu. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita baca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tiga, ya. Oke, terima kasih. Mika. Hadir Pak. Andi Motia. Hadir Pak. Andi Salva. Hadir Pak. Aisyah. Aisyah Nurul Astia. Izin. Amelia Kasiani. Anissa Ramadhani. Ashabina. Hadir Pak. Raka Sahwani. Hadir Pak. Diana Oktaviani. Hadir Pak. Inka Kurniawan. Hadir Pak. Yuldian. Hadir Pak. Ilhana Pukasati. Hadir Pak. Muhammad Ali. Hadir Pak. Indah Mikir. Muhammad Saiful. Hadir. Hadir. Muhammad Iqbal. Hadir Pak. Saya Kabandani Anis. Nah. Jadi sekian ya. Jadi kita mulai ke modul, ya. Jadi ini modulnya. Ini yang ingin dicapai, ya. Jadi TP-nya di sini adalah menggunakan berbagai keterampilan sejarah untuk menjelaskan
peristiwa sejarah terkait konsep kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi di sini fokusnya kita di KKTP-nya, itu di KKTP-nya bagaimana menjelaskan latar belakang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Terus yang kedua, bagaimana kehidupan politik, sosial, ekonomi khususnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi kita fokusnya di mengenai kerajaan Majapahit. Ya, ini tugas waktunya ada kurang lebih 7 menit. Sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar dan paling sukses yang pernah menyatukan hampir seluruh Nusantara. Kejayaan Majapahit dibangun di atas kekuatan maritim dan perdagangan yang maju di bawah Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Sumpah Palapa yang dicetuskan Gajah Mada sangat terkenal dan berisi tekadnya untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Majapahit sendiri merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha terakhir di Nusantara sebelum digantikan Demak yang bercorak Islam. Majapahit berdiri selama 234 tahun mulai dari tahun 1293 sampai 1527 dengan pusat pemerintahan di Mojokerto, Jawa Timur. Sejarah berdirinya Majapahit diawali dengan jatuhnya kerajaan Singosari saat berada di puncak kejayaannya. Seorang bupati gelang-gelang bernama Jaya Katuang berniat menyerang kerajaan Singosari. Saat itu kerajaan Singosari dipimpin oleh Raja Kertanegara. Penyerangan itu menyebabkan Kertanegara tewas. Melihat hal itu, Raden Wijaya, menantu Kertanegara, menyelamatkan diri menyeberangi Selat Madura. Ia meminta bantuan Arya Wiraraja, penguasa Sugenep, dan memanfaatkan kedatangan pasukan Mongolia untuk menyerang Jaya Katuang. Jaya Katuang pun berhasil dikalahkan. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Prabu Kertajasa Jayawardana. Ia memimpin selama 16 tahun sebelum akhirnya meninggal pada tahun 1309. Raden Wijaya digantikan oleh putranya yang bernama Jayanagara hingga tahun 1328. Pusat pemerintahan Majapahit bergeser sedikit ke daerah Trowulan. Pada masa Jayanagara banyak terjadi pemberontakan. Salah satu yang paling berbahaya adalah pemberontakan Rakuti karena sempat berhasil menduduki istana. Sepeninggal Jayanagara, Majapahit dipimpin oleh Ratu Tribuwana Wijaya Tunggadewi, adik tiri Jayanagara dari tahun 1328 sampai 1350. Pada masa inilah Gajah Mada dilantik menjadi Mahapatih dan mengucap Sumpah Palapa. Tribuwana kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Hayam Wuruk dari tahun 1350 sampai 1389. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk bersama Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Pengaruh Majapahit juga sampai ke negeri seberang dari Semenanjung Malaya, Tumasik hingga sebagian Thailand dan Filipina. Pada masa Hayam Wuruk pernah terjadi pertempuran dengan kerajaan Sunda pada tahun 1357. Awalnya Hayam Wuruk hendak menikahi putri Raja Sunda yang bernama Dyah Pitaloka. Rombongan kerajaan Sunda pun datang ke daerah Bubat untuk mengantarkan Dyah Pitaloka. Namun Gajah Mada mengambil keputusan sepihak yang menyatakan bahwa Dyah Pitaloka hanyalah berstatus upeti dari kerajaan Sunda untuk Majapahit. Mendengar hal itu, kerajaan Sunda menolak dan marah, hingga akhirnya terjadi pertempuran sejak saat itu. Sepeninggal Wikramawardhana, Majapahit dipimpin oleh putrinya, Ratu Suhita.
Karena Ratu Suhita tidak memiliki putra mahkota, ia kemudian digantikan oleh adiknya Kertawijaya atau Brawijaya I. Setelah itu, Majapahit silih berganti dipimpin oleh Brawijaya II sampai Brawijaya VII. Saat itu, Majapahit mengalami krisis ekonomi dan perseteruan politik, ditambah lagi dengan berdirinya Kesultanan Demak sebagai pusat kekuasaan baru di Jawa. Demak didirikan oleh Raden Patah, putra dari Brawijaya V. Majapahit akhirnya benar-benar runtuh setelah diserang oleh Kesultanan Demak sebanyak 2 kali. Cukup banyak bangunan peninggalan kerajaan Majapahit, diantaranya Candi Tikus dan Gapura Bajang Ratu. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan prasasti seperti Prasasti Kudadu dan Prasasti Canggu. Sementara kisah masa kejayaan dan jalannya pemerintahan Majapahit tertulis dalam Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Oke teman kece, itulah sejarah singkat kerajaan Majapahit. Sekarang kita coba bareng-bareng jawab. Ya, media singkat mengenai kerajaan Majapahit ya. Jadi kita akan bagi 3 kelompok. Kelompok 1 mengenai kondisi politik, kelompok 2 mengenai sosial ekonomi, dan kelompok 3 mengenai umumnya. Jadi saya bagikan KPG yang ini. Kelompok 2. Kelompok kondisi politiknya jangan lupa ya. Jadi gabung ya, gabung. Membahas mengenai konstruksinya kerajaan Majapahit ya. Nanti di
Sudah semuanya ya? Sudah kelompok 3? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Sudah, Pak. Jadi kelompok 1 dulu ya, naik ke atas. Silakan kelompok 1. Kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dari kelompok 2 akan membahas tentang kondisi politik kerajaan Majapahit. Itu kehidupan politik kerajaan Majapahit merupakan materi sejarah yang sangat menarik untuk dipelajari. Apalagi Majapahit adalah salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia pada masa lampau. Selain aspek politik, sisi perekonomian, sosial, budaya hingga agama, masyarakat di kerajaan ini juga penting kita ketahui. Kehidupan di kerajaan Majapahit sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan agama, kehidupan sehari-hari, seni dan budaya, serta arsitektur dan bangunan. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu peradaban besar yang berhasil mempertahankan kebudayaan dan keberagaman di Nusantara pada masa lalu. Selain memiliki kehidupan budaya yang maju, kehidupan politik kerajaan Majapahit juga terbilang kompleks. Sistem pemerintahan yang diterapkan dalam kerajaan Majapahit adalah sistem monarki yang terdiri dari seorang raja, beberapa petinggi kerajaan, dan para bangsawan. Dalam kehidupan politik kerajaan Majapahit, raja atau bale yang memerintah memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, namun raja tidak dapat memerintah sendiri. Ia dibantu oleh beberapa petinggi kerajaan seperti Mahapati dan Sedapati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi selanjutnya kelompok 2. Tadi kelompok 1 sudah. Sekarang kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 2 yang atas nama saya Dibukan. Saya mau belajar. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai kondisi sosial dan ekonomi pada masa kerajaan Majapahit. Langsung saja ke materi kita. Kondisi sosial kerajaan Majapahit. Secara sosial, masyarakat Majapahit terbagi dalam beberapa kelas sosial dengan struktur hierarki yang kuat. Kelas sosial tersebut adalah 1. Bangsawan. Bangsawan merupakan kelas elit yang terdiri dari keluarga kerajaan atau pejabat tinggi. 2. Priayi. Kelas ini terdiri dari para bangsawan yang menduduki jabatan administratif dan militer di pemerintahan. 3. Warga. Kelas ini terdiri dari masyarakat penduduk dan seperti petani. 4. Budak. Budak merupakan kelas terendah dalam masyarakat Majapahit. Ekonomi kerajaan Majapahit bergantung pada perdagangan internasional, terutama di wilayah Asia Tenggara. Majapahit memperdagangkan rempah-rempah, logam, hasil pertanian, dan barang-barang mewah lainnya. Dan adapun ciri kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit yaitu 1. Pertanian. Pertanian sebagai sumber utama perekonomian. 2. Perdagangan. Perdagangan sebagai sumber penghasilan tambahan. 3. Pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan kerajaan. Dan terakhir 4. Pertukaran dan kerajinan tangan. Sesi tanya jawab. Jadi kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Dan kalau ada yang bertanya, bisa saya kontak. Ya. Baik, alhamdulillah presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
teman-teman sebelum itu, apakah teman-teman tahu bahwa kerajaan Majapahit ini ternyata adalah kerajaan yang berterakhir di dunia terakhir loh. Jadi setelah itu sudah tidak ada lagi, karena setelahnya kerajaan yang berjalan Islam terus menerus berkembang. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke faktor pembunuhan Majapahit. Faktor runtuhnya Majapahit. Yang pertama ada penyebab runtuhnya kerajaan ini terkait dengan konflik suksesi setelah kematian Hayam Wuruk, penguasa yang saat itu mati selama masa kerajaan Majapahit. Perang sejarah ini memuncak akibat persaingan antara dua waris yang bisa berbagai perspektif. Dua, serangan dari kerajaan Demak. Pada akhir masa pemerintahan Majapahit, kerajaan ini mengalami perpecahan internal dan perang saudara yang melemahkan pemerintahan Jepang. Ketiga, selain itu, runtuhnya kerajaan Majapahit disebabkan oleh faktor lain, seperti kepemimpinan yang tidak baik yang menandakan lemahnya pemerintah yang terus berkonflik. Penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit inilah kerajaan-kerajaan Islam yang bikin Nusantara makin berkembang. Setelah tadi pemaparan materi dari kelompok kami membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 2 kemudian 3 pertanyaan kepada kelompok 3, yaitu apakah ada dampak dari runtuhnya kerajaan Majapahit ini? Ada? Seperti yang telah saya bilang di awal, kerajaan Majapahit itu kerajaan berkerajaan Buddha yang terakhir. Jadi setelah runtuhnya kerajaan ini, dapat pertama yang ada yaitu kerajaan Islam yang akhirnya menjelak ini seperti Brunei, kerajaan Brunei Darussalam dan yang lainnya. Ya, itu tadi jawaban dari saya. Apakah ada yang diterima? Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir pula presentasi kami kali ini. Kesimpulan yang didapat dari presentasi kali ini yaitu ada 3 faktor utama mengapa kerajaan Majapahit ini dapat runtuh. Yang pertama yaitu karena adanya perang saudara. Yang kedua karena adanya serangan dari kerajaan Demak, dan yang ketiga yaitu kepemimpinan raja yang buruk pada saat itu. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan berterima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi. Saya harap bahwa presentasi kami kali ini dapat memberikan wawasan yang luas atau memberikan pandangan kepada teman-teman mengenai runtuhnya kerajaan Majapahit ini. Yang ini kami akhiri dengan kalimat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sudah mempresentasikan, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Jadi terima kasih presentasi yang kalian bawakan masing kelompoknya. Jadi kita akan beralih ke media bisnis ya. Ini silakan Anandaku urut ya. Ini ada laptopnya ya. Ada ya. Ini ada beberapa yang sudah. Anandaku semuanya. Ini di record. Ini ada kodenya, recordnya ya. Mulai mana ya?
kita akan mulai prosesnya. Sudah ada Iqbal, Salsa. Nurhaya, ada Rosa, Iqbal, Amelia. Mulai ya. Oke. Konsentrasi. Sekarang pertanyaannya ya. Maka tidak ada. Jadi ini waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ya. Jangan Ramadhani Anas yang memimpin. Anas. Aisyah. Jadi ini waktunya kurang lebih 10 menit. Jadi ini mengenai kerajaan Majapahit. Ya. Banyak di sini soal mengenai kerajaan Majapahit. Misal, setelah itu Ibnu Mahir, Andi Aisyah. Ya.
ada Jokian, Afisal, sama Salsa. Jadi durasi waktunya tinggal 2 menit ya. Jadi durasi waktunya tinggal 2 menit saja. Jadi saya durasi waktunya habis. Tadi ada Julian, ada Salsa, Afisal sama Salsa. Inilah 3 pesan di 10 tiga mengenai materi kerajaan Majapahit ya. Itu ada 3 pesan. Oke. Jadi sebelum saya akhiri, kita akan melakukan suatu refleksi ya. Jadi supaya tidak tegang, jadi saya akan membuat suatu kuis atau game ya. Jadi tadi sudah membahas mengenai kerajaan Majapahit. Jadi kita refleksi suatu. Kita mulai dari kita latihan. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, gajah. Oke. Jadi kita ulangi 1 kali lagi. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah. Oke, dari saya itu ya 1. Jadi langsung dibalas ya. Jadi oke, jadi gajah, semut gajah, semut gajah, semut. Ya, jadi oke kita mulai. Semut gajah, tiga dulu ya. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, gajah. Kenapa gajah kecil? Ya, jadi tidak fokus. Ya, jadi saya di kelompok 2. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, gajah. Saya di kelompok 1. Ya, saya fokus. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah. Nah, ya. Oke, jadi saya sekali lagi, saya di kelompok 3 ya. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut. Jadi tidak fokus ya. Di kelompok 2 sekali lagi, kelompok 2. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut. Di kelompok 1. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah. Tidak fokus ya. Kenapa kecil? Gajah itu besar. Terima kasih kepada anak-anak guru sekalian ya. Kita sudah melakukan proses pembelajaran. Tadi sudah dibahas mengenai bagaimana kerajaan Majapahit ya. Bagaimana kondisi politiknya, ekonominya, sosial budayanya, bagaimana faktor hukumnya kerajaan Majapahit ya. Jadi terima kasih.
saya ucapkan hamdalah ya, alhamdulillah. Jadi lanjutkan hari ini saya Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah video pembelajaran UKIN saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.